gue merasa bahwa apa yang menjadi keinginan gue ini ditanggapi dengan hal yang ya seperti orang gak peduli aja gitu. Lu ngerasa diremehkan? Ya, jadi gue merasa gue dipaksa nih untuk menerima apa yang gue gak bisa terima gitu. Ya. Itu sangat menyakitkan gue, bro. Pasti. Menyakitkan dan melukai gue sekali. Ya. Pada intinya adalah gue sebagai orang yang punya hak juga di situ gitu kan. Ya. Gue merasa bahwa kita tidak sedang saling menghargai gitu. Ya. Kita tidak sedang saling mensupport. Ya. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tapi lu ngerasa tidak fair, yes. Tapi itu membuat lu ngerasa apa sehingga lu benar-benar sulit banget untuk memaafin ya? Ya karena gue merasa bahwa apa yang menjadi keinginan gue ini ditanggapi dengan hal yang menurut mereka ya seperti orang gak peduli aja gitu. Lu ngerasa diremehkan? Ya. Ya. Itu yang kok jadi gini ya gitu. Padahal ngerasa gak dihargain, gak iya, di-respect. Padahal pada saat gue ada di sana, gue bersama dengan mereka gitu ya. Gue melakukan sesuatu yang sama juga untuk apa? Untuk tetap mempertahankan area ini supaya tetap hidup. Tapi ketika gue cabut gitu, gue ingin supaya kita sama-sama mandiri, ini tidak bisa gue lakukan. Jadi gue merasa gue dipaksa nih untuk menerima apa yang gue gak bisa terima gitu. Ya. Dan itu secara manusia gue harus bilang sama teman-teman yang lagi nonton podcast ini, itu sangat menyakitkan gue, bro. Pasti. Menyakitkan dan melukai gue sekali. Ya. Gitu. Dan tadinya gue mau menyembuhkan luka ini, tapi berkali-kali luka ini tuh disobek lagi, tetesin jeruk nipis lagi, dikasihin cabai rawit lagi, lama-lama melebar dan ya akhirnya seperti kondisi yang akhirnya gue ceritakan di hari ini gitu. Ya. Tapi apakah gue enjoy dengan kondisi ini? Enggak banget. Ya. Enggak banget, karena gue tahu ini mempengaruhi cara pikir gue, psikologi gue gitu. Ya. Mentality gue gitu kan, itu mempengaruhi sekali. Dan apapun yang Tuhan persiapan depannya, ini akan menjadi obstacle-nya gitu kan, akan menjadi penghalangnya gitu. Kalau misalnya nih ya, gue gambar sebuah lingkaran gitu ya, lu kira-kira dalam lingkaran ini, udah pasti kan kita nggak bisa bilang, wah ini 100% kesalahan mereka dan gue 0%. Iya. Menurut lo dari lu sendiri, kesalahan lu sendiri yang itu berapa persen? Kalau misalnya di lingkaran ini gitu. Ya gue sama-sama ada salahnya. Gue sama-sama tidak sempurnanya. Berapa persen kira-kira? 50-50? Ya mungkin 50-50. Okay. Mungkin bagi mereka juga gue melukai mereka juga. Ya kan, gue juga mengakui mungkin ada sesuatu yang gue tindak laku gue mungkin yang menyakitkan mereka. Tapi pada intinya adalah gue sebagai orang yang punya hak juga di situ gitu kan. Yeah. Gue merasa bahwa kita tidak sedang saling menghargai gitu. Yeah. Kita tidak sedang saling mensupport. Yeah. Artinya gue juga bukan orang yang orang yang tidak mau menolong teman gitu loh, bro. Ketika hubungan baik, kita gak usah bicara uang, kita gak usah bicara apapun, kita bicara masalah friendship, pertemanan, apapun bisa kita kerjakan bersama gitu. Gimana cara supaya mereka bisa ngerasa dihargain, direspect, dan adil, win-win solution menurut lo? Applicable-nya tanpa mikirin lu dulu ya. Okay. Ini kita ngomongin soal letting go sekali lagi gitu. Yeah. Letting go sesuatu yang kayak udah deh, kita gak ngomongin ego. Yeah. Kita gak ngomongin gimana caranya kita supaya kita tidak dirugikan. Enggak. Yeah. Tadi lu bilang pelayan warga. Yeah. Bagaimana cara melayani orang-orang yang mungkin dulu pernah mempunyai masa lalu sama lu dan what do you think? How do you serve them? Ya, mengampuni. Mengampuni di dalam kesendirian tuh gampang banget gitu. Tapi applicability-nya ketika ketemu atau kayak benar-benar kayak wow, Badai ternyata benar-benar kayak ngampunin gue ya. Atau Badai itu benar-benar kayak usaha nih untuk bikin ini semua jadi win-win solution gitu. Gue sih goodwill gitu. Selama ini sih sebenarnya udah banyak usaha yang gue lakukan di sini. Kayak apa, bro? Ya bertemu, menyelesaikan masalah, memberikan solusi,
menolong juga, bahkan meredius hak-hak gue sebenarnya. Oke, lu udah ngalah dalam hal itu Yes, ya? itu udah sangat secara bukti empirisnya itu udah banyak banget. Ya. Tapi itulah kenapa akhirnya menjadi sebuah kepahitan yang luar biasa ke gue. Karena gue merasa apa yang gue lakukan ini tidak Nggak berbuah dianggap. sesuatu hal yang baik. Padahal gue selalu berusaha untuk menyelesaikan. Gitu. Nah, ini sebenarnya gue ngomong begini tuh bukan gue ingin supaya orang membela gue. Gitu kan. Gue gak perlu pembelaan orang juga gitu. Betul. Tapi yang gue perlukan adalah pemulihan ini. Ya. Jadi ketika tadi gue lo tanya mengaplikasikannya seperti apa. Gak ada kata lain selain ya sudah gue selesaikan aja ini semua. Tapi gue perlu Tuhan gitu. Ya. Gue perlu Tuhan. Ketika Tuhan udah berjalan bersama dengan gue, hal-hal seperti ini kita gak usah bicarakan lagi. Karena apa? Karena ya udah, God with me gitu. Ya. Itu yang gue perlukan. Gue perlu Tuhan gitu. Ya. Gue perlu pemulihan segera gitu dari Tuhan gitu loh, supaya apa yang akan gue lakukan ke depan ini gue jadi akan jadi orang yang lebih menyenangkan, orang yang lebih lebih cheer up, lebih smiling gitu kan. Ya. Dan energinya positif gitu. Ya. Jadi apa yang gue bicarakan ini jangan disalahartikan, artinya gue nggak minta bukan nyari bahwa pembelaan. ya bukan netizen oh ya Badai benar atau Badai salah, enggak. No. Ya. Gue ingin supaya ini diselesaikan dengan cara pemulihan. Memulihkan hati lu. Ya. Dan itu sih, dan akhirnya nanti akan ada waktunya di quiet time tersebut ya. Ya. Ketika Yesus bilang quiet, be still, lo akan ada momen tersebut dan di situ mungkin lo harus mulai melepas maaf, mengampuni mereka dan memberkati mereka. Yes. Walaupun lo sendiri juga ngerasa kayak Ya. Memang sesuatu yang tidak mudah, tapi ya kalau ada lagu yang lagunya Pastor Weliar Kauntu tuh, bila kau tak di sampingku, nah itu menurut gue wah ini lagu berkati banget, karena apa yang kita lakukan kalau Tuhan gak di samping kita percuma. Ya. Makanya gue butuh itu. Ya. Gue butuh perjalanan iman yang baru dan hidup yang baru. Amin. Let's talk about politics. Berat nih. Yoi, kenapa politik? Maksud gue, yes gue tahu itu mungkin hal keempat. Dia langsung ngeteh sama gue ngeteh juga. Udah begitu udah ngomongin politik ya. Kenapa lu ngerasa lu bisa melayani warga lebih baik lagi melalui politik? Emangnya apa yang menurut lu apa sih bilangnya, kayak talenta lo bisa membuat negara ini lebih maju lagi melalui diri lo? Ya, gue beranggapan begini, apa yang Tuhan kasih selama ini ke gue, itu adalah baik adanya. Tapi entah kenapa gue merasa ketika seorang Badai eksklusif menikmati apa yang Tuhan kasih, tapi di bawah gue ini banyak teman-teman gue yang gak bisa ketolong bro. Ya. Gak bisa ketolong hidupnya, padahal mereka punya, kalau dari segi profesi seniman ya. Mereka punya karya, mereka punya kapabilitas, mereka punya energi besar. Tapi mereka gak didukung sama peraturan-peraturan yang bisa menyelamatkan mereka. Oke. Padahal gue sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, yang notabene kita ini minoritas di negara ini. Kalau kita apatis, kalau kita gak mau lagi berfungsi, mengambil 1% saja dari pemerintahan ini, gue rasa rencana Tuhan gak akan terlaksana juga. Karena kita gak jadi messenger itu gitu. Nah, gue pada saat 2014, gue memulai mempelajari nih, ini sebenarnya apa yang bisa gue lakukan untuk negara ini dari profesi gue. Dan Tuhan bilang, pada saat doa-doa gue, Tuhan bilang gini, kalau memang kamu yakin dengan apa yang kamu perjuangkan, kamu harus tolong teman-teman kamu yang ada di bawah ini. Wow. Harus tolong, bahkan bukan teman-teman aja, janda-janda seniman yang hidup di bawah garis kemiskinan,
sampai hari ini kamu harus tolong. So good. Terus gue bilang gini sama Tuhan, gue nih siapa Tuhan gitu. Gue nggak tahu caranya, nggak tahu jalannya. Sampai akhirnya 2014 gue ditawarin sebuah parpol besar. Gue kan orangnya nyokap banget gitu. Gue ngomong sama nyokap, gue ngomong sama Tuhan gitu. Nyokap gue nggak mau. Nyokap gue bilang, mami nggak percaya politik. Nggak. Politik itu kotor. Kita semua juga ngerasa seperti Iya, itu. gitu kan. Dan akhirnya gue bilang sama nyokap gue ya. Setuju sama nyokap. Iya. Dan akhirnya juga bilang sama nyokap gue, ya udahlah mam, aku berdoa lagi. 2019 datang lagi tawaran yang sama. Wow. Gue udah mulai siap dengan program-program gue. Apa yang mau gue perjuangkan nih? Ternyata nyokap gue juga gak mau. Tetap pada pilihannya. Oke. Akhir 2022 gue diajak makan siang sama salah satu petinggi partai. Untuk mengambil gue. Lagi gue ngomong lagi nih sama nyokap gue. Tetap gak bisa. Ya sudah. Gue bilang ini bukan berarti Tuhan gak mau gue ada di sini. So 15 Desember 2022 udah 10 hari menjelang Natal. Gue lagi main sama keluarga gue di rumah. Ada telepon masuk dari salah satu partai juga nawarin ke gue. Dan gue langsung bilang, wah kayaknya gue enggak deh nih gitu. Kecuali lo mau dengerin apa yang gue mau perjuangkan. Akhirnya gue ketemu mereka, gue kasih tahu apa yang gue perjuangkan. Secara organisasi mereka terima, mereka mau berjuang bersama. Dan herannya ketika gue ngomong sama nyokap gue ngizinin bro. Buset, oke. Gue bilang apa yang buat mami mengizinkan aku? Yeah. Nyokap gue pertama bilang ini, mami lihat kamu konsisten, berjuang, tidak pernah berubah dari 2014 sampai hari ini. Dan ya mami berharap ini waktunya Tuhan buat kamu. Tapi nyokap gue cuma ngomong gini, tapi kalau memang belum, kamu gak boleh kecewa. Karena ini adalah cara Tuhan untuk pakai kamu. Lebih luar biasa dari level sebelumnya. Wow. So itu yang gue bilang Nil, bahwa apapun hasilnya nanti gue bisa masuk Senayan atau tidak. Gue sudah menilai bahwa Tuhan udah anterin gue sejauh ini. Ya. Itulah yang gue sebut atau yang kita sebut Immanuel gitu. Tuhan bersama kita. Iya. Dan itulah sejauh ini Tuhan udah nolong kita, udah bersama kita, ya udah. Gue patut mensyukuri ini karena kalau gue masih ada di masa lalu gue, mungkin kesempatan ini gak akan datang. Betul. Dan mungkin masa tuayannya adalah ya yang seperti kita bicarakan ini gitu. Ya. Gue beberapa minggu yang lalu gue dapat sebuah statement gitu ya. Berkatnya bisa menjadi sebuah kutukan apabila fondasinya tidak kuat. Dan abis itu ketika gue ngomong ini gue lagi ngedoain adalah temen gue gitu. Dan gue ngomong hal yang sama, tiba-tiba teringat apa yang Yesus bilang soal kantong anggur. Jadi ketika lu diberikan anggur baru, tapi lu masih pakai kantong anggur yang lama, itu akan meledak men. Karena oksidasi di anggur baru tersebut itu akan bikin kantong anggur lamanya ini harus memuai gitu, besar gitu. Cuman kalau misalnya dia gak bisa stretch, meledak dia. Jadi emang kalau misalnya anggur baru itu harus dimasukin ke kantong anggur baru juga gitu. I think emang gue ngerti sih sekarang kenapa di tahun 2024 ini lo harus mempunyai fondasi yang benar. Gitu. Karena apapun nanti blessing yang akan dikasih sama Tuhan, kalau misalnya gue siap menjalaninya. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya fondasi atau hatinya itu nggak kuat, bro, bisa jadi kutukan malahan gitu. Karena lo akan menanggapinya dengan kantong anggur lama. Betul. Yes. Ya kan? Betul banget. Emang harus dapat kantong anggur baru dulu nih gitu. Makanya ya melalui podcast apa nih? Mudah-mudahan tetangga ada kamu ini ya. Pastor atau pendeta gitu yang ngeliat dan atau pendoa gitu yang mungkin bisa reach out ke DM-nya Badai juga gitu ya. Untuk bilang yuk gue dan lu sendiri juga pasti doain juga lah ya. Untuk ngedapetin seseorang yang akan dikirim sama Tuhan. To minister your heart gitu. Bener. Ya hari ini gue datang ke podcast lo ini gue sangat yakin kalau ya memang Tuhan udah mengantarkan gue. Karena jujur kegelisahan ini tidak pernah gue ceritakan di podcast lain. Wow. Jadi thank you banget Nil. Gue udah bisa terbuka di obrolan sama lo.
Dan gue berharap juga ada apa, ya ada waktunya Tuhan untuk gue bisa Ya, dilayani gitu ya. ya, Karena, gue percaya ketika anggur baru itu memakai kantong yang baru, hmm, ini hal yang lebih dahsyat akan terjadi. setuju. It's a new season. Kayak tadi gue bilang 777. Ya, Kayak 2003 sampai 2024 tuh 21 tahun. Pas 777. Um, gue nggak pernah ngitungin sih, gue tapi orangnya pattern banget soalnya. pattern ya? Eh, Oke. gue orangnya pattern banget. Sistematis banget, struktur banget. Dan I think there must be something. Lu sendiri juga tadi lu bilang di Krispati 13 tahun gitu 13 ya. tahun. That's almost 14 years. Iya. 7 tahun dan 7 tahun kedua gitu. Sebelum 7 tahun kedua lu udah cabut duluan. But yeah, wow. Anyway, gue berharap banget nanti ketika kita ketemu lagi lu udah jadi Thank you, it's a whole, tapi ini gue kasih souvenir dulu ya karena udah mampir ke tempat kita ya. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Exactly. Dan yang pastinya teman-teman semua tetangga-tetangga kita yang udah nonton, thank you banget, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Seperti tadi Badai bilang, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.